الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa, semoga sahabatku semua selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tahajud merupakan sholat yang dilakukan tengah malam hingga dini hari setelah tidur di malam hari, dan sesungguhnya sholat malam merupakan salah satu bentuk ibadah yang sangat mulia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 79, yang artinya, dan pada sebagian malam hari sembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sholat tahajud hukumnya sunnah, yakni mendapatkan pahala jika dilaksanakan dan tidak berdosa jika ditinggalkan. Namun, seseorang yang menjalankan sholat tahajud, dia akan memperoleh kenikmatan dan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berikut ini sahabat, efek yang akan dirasakan setelah kita terbiasa melaksanakan sholat tahajud. Untuk itu, tonton tayangan ini sampai selesai agar Anda faham. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada satu kisah nyata dari efek melaksanakan sholat tahajud yang dapat menjadi motivasi untuk kita agar kita tergugah melaksanakan sholat tahajud. Sahabat, ada seorang laki-laki paruh baya yang hidupnya sangatlah sederhana, dan dia pun tinggal di sebuah kampung bersama keluarganya. Layaknya orang-orang yang di kampungnya, lelaki ini bukan sosok yang berpendidikan tinggi. Pendidikannya pun hanya sampai tingkat SD. Malah dia tidak tamat. Untuk soal pekerjaan pun jauh dari kata elit menurut pandangan sebagai manusia. Dia hanya seorang pekerja kasar dengan penghasilan yang tidak tetap pula. Namun sahabat, kita jangan salah sangka, walaupun dia tampak serba kekurangan, kehidupan lelaki ini tampak sangatlah bahagia. Kehidupannya tenang, tentram dan berkah, dan dia layak berbangga, sehingga dia bersujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tidak sahabat, anak-anaknya termasuk anak-anak yang cerdas, bahkan semuanya bisa meraih gelar sarjana dan hidup berkecukupan. Akan tetapi bukan karena gelar sarjana yang membuat dia dan istrinya bahagia. Dia bahagia karena bisa istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas wasilah keistiqomahan dan ketaatan itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya kemudahan dalam membesarkan dan mendidik anak-anaknya.
Ternyata sahabat, ada amalan yang senantiasa dia jaga dan hampir tidak pernah ia tinggalkan, yaitu sholat malam atau sholat tahajud. Setiap malam, terkhusus pada sepertiga waktu malam terakhir, dia selalu bangun untuk menghadap kepada Robnya dan bermunajat kepada Allah. Dia selalu menangis meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa dan kehilapannya, terkhusus kehilapan dalam mendidik anak-anaknya. Dan dia pun kerap berdoa, "Ya Allah, ampunilah jika hamba-Mu ini salah dalam mendidik anak-anak. Ampunilah ya Allah jika hamba-Mu lalai dalam mendidik anak-anak. Ya Allah, jadikanlah keturunan hamba menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Ya Allah, sukseskanlah dunia dan akhirat mereka. Amin ya Rabbal Alamin." Masya Allah, tabarakallah, betapa pertolongan Zat yang Maha Kuasa akan sangat dekat dengan hamba-hambanya yang istiqomah menunaikan sholat malam. Hamba-hamba yang mengisi malam-malamnya dengan sholat, bermunajat, dan berdoa kepada Allah. Merekalah hamba yang mendatangi jamuan Al-Khaliq di sepertiga malam terakhir. Mereka rela menukarkan kenikmatan tidurnya agar bisa dekat dengan Robnya untuk memohon ampunan kepadanya dan mencurahkan isi hatinya. Dan ketahuilah sahabat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kepada mereka pahala yang besar dan beragam kemuliaan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan pada sebagian malam hari, sholat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji." Quran Surah Al-Isra ayat 79. Dan hal inilah yang Allah serukan kepada hambanya yang mulia. "Hai orang yang berselimut, bangunlah untuk sholat di malam hari, kecuali sedikit daripadanya, yaitu seperduanya, atau kurangilah dari seperdua itu sedikit, atau lebih dari seperdua itu. Dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat atau qaulan tsaqila." Quran Surah Al-Mujamil ayat 1-5. Sahabat, dengan tahajud itu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan kepada beliau dan orang-orang yang mengikutinya maqamah mahmuda dan qaulan tsaqila. Maqamah mahmuda adalah kedudukan yang terpuji. Artinya, dengan menjaga keistiqomahan sholat tahajud, kita akan mendapatkan kedudukan yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila sudah demikian, kita dapat menjalani hidup dengan penuh makna. Adapun qaulan tsaqila adalah ucapan yang berbobot, ucapan yang penuh hikmah, penuh pembelajaran, dan penuh dengan wibawa. Tampaknya sahabat, setiap muslim, terkhusus yang sudah menikah dan punya anak, memiliki qaulan tsaqila adalah sebuah anugerah. Sebab dengan inilah bisa menjadi modal yang berharga untuk bisa menaklukkan anak-anak. Dan di dalam sejumlah kasus, kita seringkali menyaksikan banyak orang tua, bahkan kita sendiri, yang sering kebingungan menghadapi tingkah laku anak-anak. Walaupun mulut sudah berbusa memberikan nasihat kepada mereka, tetapi sang anak tidak mau mentaatinya. Bahkan mereka sering melawan dan memberontak. Mengapa demikian? Ketahuilah sahabat, bisa jadi salah satu sebabnya adalah
karena orang tua tidak memiliki kaulan sakila. Sesungguhnya kaulan sakila tidak bisa didapatkan dengan gratis. Perlu perjuangan untuk mendapatkannya, plus doa dan latihan yang terus-menerus. Satu di antaranya dengan berjuang menjadi ahli tahajud, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berkenan memberikan lisan yang berbobot kepada kita, ucapan yang selalu didengar oleh anak-anak kita. Maka dari itulah sahabat, tahajud bukan lagi sekedar beban atau kewajiban. Tahajud sejatinya adalah kebutuhan bagi kita. Kedudukan tahajud bagi hati bagaikan kedudukan makanan yang bergizi dan sebagai suplemen yang penuh nutrisi bagi tubuh kita. Dia akan menyehatkan jiwa raga, menerangi hati dan pikiran, mencerdaskan akal, dan mendekatkan diri dengan berbagai solusi dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, bagaimana cara kita agar bisa mendawamkan ibadah yang teramat sulit ini? Sahabat yang dirahmati oleh Allah, ada sejumlah tips ataupun cara yang bisa kita amalkan. Yang pertama, memohonlah kepada Allah agar kita senantiasa dibangunkan untuk melaksanakan sholat malam atau tahajud, terkhusus pada sepertiga malam terakhir. Yang kedua, iringi doa kita dengan menyempurnakan ikhtiar, semisal memasang alarm, tidak makan sebelum tidur, dan tidak tidur larut malam. Atau bisa pula bersedekah dengan harapan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada kita kekuatan untuk bisa melaksanakan sholat tahajud. Kemudian yang ketiga, bacalah fikih sholat malam. Ketahuilah keutamaan-keutamaannya dan kerugian-kerugian apabila kita melalaikannya. Kemudian yang keempat, perkuatlah motivasi dengan membaca kisah-kisah ahli tahajud, terkhususnya kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kisah para sahabat dan orang-orang yang bersama mereka, bagaimana mereka melakukannya dan apa yang mereka dapatkan. Dan yang paling terpenting adalah sahabat, yang kelima, bergaulah dengan orang-orang yang terbiasa melakukan sholat malam. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, hendaklah kalian melakukan qiyamul lail atau sholat malam atau sholat tahajud, karena itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian, pendekatan diri kepada Rob kalian, penghapus dosa-dosa, perbuatan buruk, dan pencegah dari perbuatan dosa. Hadis riwayat Tirmizi, Al-Hakim, dan Al-Baihaqi. Dan di dalam hadis yang lain Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang sholat malam dengan sebagus-bagusnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakan dengan 9 perkara. 5 macam akan diberikan di dunia dan 4 macam akan diberikan di akhirat. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, adapun kesimpulan dari tayangan ini adalah sholat tahajud merupakan sholat yang sangatlah dahsyat dan sangat ajaib. Segala aspek kehidupan kita akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu semua karena efek melaksanakan sholat tahajud jika kita rutin melaksanakannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membangunkan kita dan keluarga kita pada sepertiga malam terakhir, sehingga kita bisa melaksanakan sholat tahajud dan Allah pun mengaruniakan kaulan sakila dan maqama mahmuda kepada kita. Amin ya rabbal alamin.
Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah sahabat yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.